Nah, saya bilang Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu, min ayyi khairi ay yanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa yang memulai dalam Islam, namanya memulai berarti asalnya tidak ada namanya. Sunnatan hasanatan, perbuatan yang baik, berarti bid'ah hasanah. Karena bid'ah itu kan definisinya sesuatu yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya. Siapa yang memulai perbuatan yang baik berarti bid'ah hasanah, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Berarti penggalan hadis ini anjuran, motivasi, spirit agar kita memulai bid'ah hasanah, memulai perbuatan yang baik. Kemudian hadis separuh berikutnya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Dan siapa yang memulai di dalam Islam perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, berarti bid'ah sayyi'ah, kana alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya, min ghairi ayyam quswa min auzarihim syai', tanpa kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Kata Nabi, barang siapa yang mensunnahkan di dalam Islam sunnah hasanah, sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kata ahli bidah, itu dalil bahwasanya boleh kita mensunnahkan di dalam agama ini sunnah yang hasanah. Ya, maka bantahannya yang pertama, coba perhatikan kalimatnya. Nabi tidak mengatakan bid'ah hasanah, tapi Nabi mengatakan sunnah hasanah. Untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi Dahdi Syubuhati Mafhumil Bid'ah lil Arfaj oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita masih membahas Al-Muqaddimatus Sadisah, muqaddimah yang keenam, yaitu kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, wala yujadu fid din bid'atun hasanah, dan tidak ada di dalam agama ini yang namanya bid'ah hasanah. Sebagai bentuk memurajaah kembali apa yang telah kita pelajari, bahwasanya beliau di sini membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa semua bid'ah itu sesat. Maksudnya bid'ah di dalam agama, perkara baru di dalam agama itu sesat, tidak ada namanya bid'ah hasanah. Tapi setelah itu ahli bid'ah mereka membantah bahwa ada dalil-dalil yang membolehkan adanya bid'ah, membolehkan adanya perkara yang baru di dalam agama. Makanya mereka menamakan dengan bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah. Ya, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan bid'ah hasanah. Tapi ya demikian kelakuan ahli bid'ah. Mereka berbuat dahulu, baru cari-cari dalil kemudian. Beda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dia tahu dalilnya, baru kemudian dia amalkan. Kalau ahli bid'ah enggak, beramal dulu, baru kemudian cari-cari dalil. Baik, kita singkat. Di pertemuan yang lalu, mereka ahli bid'ah membawa dalil membolehkan bid'ah hasanah, yaitu dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi, man atau ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa-apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka berarti itu baik di sisi Allah. Ya, ini sudah kita bahas bantahannya. Yang pertama, ini bukan hadis Nabi, tapi ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, maksud daripada ucapan tersebut yaitu Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian di zaman beliau, yaitu zaman para sahabat Nabi SAW atau zaman para sahabat Nabi SAW, sehingga apa yang dipandang baik oleh para sahabat maka tentu itu baik di sisi Allah. Karena kita tahu para sahabat itu adalah barometer kebenaran. Apa yang menjadi ijma', kesepakatan mereka sudah pasti itu baik di sisi Allah.
Karena para sahabat dipuji oleh Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Kemudian bantahan ketiga, kalau dibenarkan bahwa apa yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka berarti itu baik juga di sisi Allah. Kalau ini dibiarkan mutlak, maka berapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang akhirnya menjadi legal, menjadi baik, karena dilakukan oleh kaum muslimin kebanyakan. Musik, riba, ya kan, kemudian pacaran, itu dianggap baik oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, apakah berarti baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Ya, itu bantahannya. Kemudian mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Kata Nabi, barang siapa yang mensunnahkan di dalam Islam sunnah hasanah, sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kata ahli bid'ah, itu dalil bahwasanya boleh kita mensunnahkan di dalam agama ini sunnah yang hasanah. Ya, maka bantahannya yang pertama, coba perhatikan kalimatnya. Nabi tidak mengatakan bid'ah hasanah, tapi Nabi mengatakan sunnah hasanah. Kemudian yang kedua, coba baca kisah hadis itu secara utuh atau yang dikenal dengan sababul wurud. Bahwa Nabi mengucapkan seperti itu ketika ada seseorang atau ada kabilah yang datang ke kota Madinah, kemudian mereka tidak memiliki perbekalan, dan Nabi SAW mengajak para sahabat untuk bersedekah kepada kabilah tersebut. Maka ketika itu para sahabat tidak ada yang bersedekah sampai ada satu orang yang memulai sedekah. Sehingga gara-gara orang ini maka diikuti sama sahabat-sahabat yang lain. Maka baru Nabi berucap hadis ini, barang siapa yang memberikan sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Maka berarti maksudnya di situ adalah memberi contoh yang baik. Dan contohnya itu sudah ada ajarannya di dalam Islam, yaitu sedekah. Bukan ngarang-ngarang hal baru yang nggak pernah diajarkan oleh Nabi, kemudian dikatakan sebagai hasanah. Tidak, itu sayyi'ah. Kemudian dalil yang ketiga, mereka berdalil dengan ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ini yang kemarin kita bahas. Belum sih? Oh ya sudah. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu salat tarawih. Kata mereka itu, Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah. Berarti ada namanya bid'ah hasanah. Maka sudah kita bantah bahwasanya yang dimaksud bid'ah oleh Umar ibn Khattab adalah bid'ah secara bahasa. Karena sholat taraweh, yaitu sholat malam di bulan Ramadan secara berjamaah, itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Meskipun Nabi melakukannya cuma 3 malam saja. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat Nabi nggak keluar. Kenapa? Karena takut diwajibkan. Berarti ada yang menghalangi Nabi untuk melakukan sholat taraweh. Nah, ketika zaman Umar ibn Khattab, maka kekhawatiran itu sudah tidak ada. Karena nggak mungkin di zaman Umar ibn Khattab tahu-tahu turun wahyu mewajibkan salat tarawih. Nggak mungkin, wahyu sudah terputus sejak wafatnya Nabi SAW. Makanya Umar berani untuk mengembalikan lagi sunnah yang dulu pernah dikerjakan Nabi, salat malam di bulan Ramadan dengan berjamaah. Maka Umar kemudian mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah karena belum pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga Nabi hanya melakukan 3 malam saja. Baru Umar ibn Khattab yang mencanangkan hal itu setelah Nabi SAW. Maka wajar kalau itu dikatakan sebagai sesuatu yang baru secara bahasa, tapi tidak secara syar'i, karena sudah ada contohnya dari Nabi SAW. Kemudian yang keempat, terakhir kemarin kita bahas, mereka berdalil dengan penulisan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq, bahwa ketika zaman Nabi tidak ada penulisan Al-Quran. Ketika zaman Abu Bakar baru ada pembukuan Al-Quran. Maka berarti Abu Bakar melakukan bid'ah. Dan itu bid'ah yang baik. Berarti boleh melakukan bid'ah hasanah. Dengan dalil Abu Bakar membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Ya, maka dibantah oleh para ulama bahwa Nabi SAW di zaman tersebut tidak membukukan Al-Quran karena ada sebab.
Karena belum ada motivasi kebutuhan untuk membukukan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran masih turun. Masih ada ayat-ayat yang nasikh dan mansukh. Ada ayat yang menghapus dan ada ayat yang dihapus. Sehingga Nabi belum ada kebutuhan untuk membukukan mushaf Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, Al-Quran di zaman Nabi itu sudah cukup dihafal oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi para sahabat itu keistimewaan mereka, meskipun mereka tidak memiliki seperti kita mushaf sekarang, namun mereka itu menghafal Al-Quran dengan baik. Karena setiap kali ayat turun, mereka menyimak ayat itu dari Nabi SAW. Ya, maka belum ada kebutuhan di zaman Nabi. Baru ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq muncul kebutuhan untuk membukukan Al-Quran, yaitu banyaknya para sahabat yang menghafal Al-Quran mati di medan peperangan, gugur di medan peperangan, yaitu perang Yamamah ketika melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Maka timbul kebutuhan untuk membukukan mushaf Al-Quran karena khawatir generasi setelahnya akan menyia-nyiakan Al-Quran, akan menelantarkan Al-Quran. Ya, nanti akan kita baca kisahnya di bab setelah ini. Awalnya Abu Bakar nggak mau karena menganggap itu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Namun ketika Umar ibn Khattab meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq bahwa itu bukanlah termasuk bid'ah, maka kemudian barulah Abu Bakar As-Siddiq mau untuk membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Maka itu bukan bid'ah, ya, itu bukan termasuk bid'ah. Nah, sekarang yang kelima, syubhat mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Kalau di buku panduan itu kita sampai di halaman 53. Di paragraf yang kedua, beliau mengatakan wa ammastidlaluhum al-khamis. Adapun pendalilan mereka yang kelima, pendalilan ahli bid'ah yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, yaitu bimafhumil mukhalafati fi hadis ma laisa minhu fahuwa raddun. Yaitu hadis Nabi SAW, mereka berdalil dengan hadis Nabi, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru, man ahdatsa fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Nah, mereka berdalil dengan yang namanya mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Yaitu pemahaman kebalikan, pemahaman cermin lah kalau bahasa kita. Seperti gini, di surat Al-Mutaffifin misalnya Allah mengatakan innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, mereka itu terhalangi dari melihat Allah pada hari kiamat. Nah, pemahaman cerminnya apa dari ayat ini? Kalau orang kafir terhalangi dari melihat Allah, berarti kebalikannya orang mukmin melihat Allah. Ya, itu namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Nah, mereka menggunakan itu untuk hadis tadi. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami, apa-apa yang bukan bagian darinya, yaitu bagian dari agama, maka tertolak. Berarti pemahaman kebalikannya, oh, kalau bagian dari agama, kalau termasuk bagian dari agama, berarti nggak tertolak. Yang tertolak itu kalau bukan bagian dari agama. Bingung zaman? Saya ulangi. Kan Nabi bilang, bid'ah itu perkara baru yang ma laysa minhu, yang bukan bagian dari agama, maka tertolak. Berarti kalau itu bagian dari agama, maka tidak tertolak. Paham? Ya, itu sisi pendalilan mereka. Baik, di sini beliau menjelaskannya lebih bagus ketika di kitab yang lain. Jadi saya ambil bantahan beliau dari kitab yang lain. Karena bantahan beliau di kitab yang sedang kita bahas ini itu ya kalau ana rasa terlalu panjang penjelasannya. Nah, yang to the point itu di kitab beliau yang lain, yaitu kitab Hiwar ma'a Mujizi al-Ihtifal bil Maulid an-Nabawi.
yaitu bantahan kepada orang-orang yang membolehkan peringatan Maulid Nabi SAW. Nah, beliau juga membantah hal itu, ya, membantah syubhat tadi. Di halaman yang ke-14, ya, di halaman yang ke-14 beliau mengatakan ada dua bantahan. Ya, ada dua bantahan bagi mereka yang berdalil dengan hadis tadi untuk melegalkan adanya bid'ah hasanah. Bantahan yang pertama, bahwasanya ucapan Nabi ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian darinya, itu adalah sifat dari bid'ah, bukan syarat. Nah, ahli bid'ah itu menganggap kalimat tadi bahwa apa-apa yang bukan bagian darinya itu sebagai syarat. Baru dikatakan bid'ah kalau itu bukan bagian dari agama. Itu syaratnya kata mereka. Padahal bukan. Itu bukan syarat. Kalimat itu adalah kalimat sifat. Bahwasanya bid'ah itu bukan bagian dari agama. Itu sifatnya. Untuk lebih jelas, Anda buka surat Al-Mu'minun ayat 117. Yang bawa mushaf dibuka surat Al-Mu'minun ayat 117. Ayat-ayat yang terakhir. Sudah ketemu ayatnya? Perhatikan ayatnya. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang berdoa bersamaan dengan Allah, dia berdoa kepada ilahan akhar, kepada sesembahan yang lain. Garis bawahi kata-kata berikut ini. La burhana lahu bih. Yang tidak ada keterangan dari Allah tentang hal itu. Artinya Allah tidak pernah menurunkan bukti bahwa ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Berhenti di situ aja. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang tidak ada keterangan dari Allah tentang sesembahan itu, apakah itu syarat? Oh, berarti kalau ada keterangannya dari Allah berarti boleh nyembah dia. Itu adalah sifat dari ilahan akhar. Bahwasanya sesembahan lain selain Allah itu Allah tidak pernah menurunkan bukti, tidak pernah menurunkan keterangan bahwa ada selain Allah sebagai sesembahan lain, gak ada. Jadi itu sifat, bukan syarat. Kalau syarat, bahaya ini, syirik berarti. Ya, berarti itu mengajarkan syirik. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, yang Allah tidak pernah menurunkan bukti tentangnya. Oh, berarti kalau ada buktinya boleh dong kita nyembah dia. Enggak. Maka sama seperti bid'ah tadi, yaitu ma laisa minhu. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru pada urusan kami, apa-apa yang bukan bagian dari agama, maka tertolak. Nah, apa-apa yang bukan bagian dari agama, itu adalah sifat dari bid'ah tersebut, bukan syarat. Ya, bukan syarat. Kemudian bantahan kedua dari beliau, anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam ma laysa minhu lahu mafhum, wa mafhumuhu ma kana minad din falaysa mardudan. Nah, kata beliau, kata-kata Nabi tadi, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian darinya, bukan bagian dari agama, itu maksudnya adalah, yaitu apabila dia bagian dari agama, berarti tidak tertolak. Jelas maksudnya, kalaupun itu dikatakan ada maksudnya, ya, maksudnya adalah, kalau itu bagian dari agama, tentu tidak tertolak. Yang tertolak itu kalau bukan bagian dari agama. Sedangkan agama ini yang membawa siapa? Nabi SAW. Berarti kalau itu bukan dari Nabi, maka tertolak. Sebaliknya, kalau itu dari Nabi, maka tentu tidak tertolak. Berarti itu bagian dari agama Islam. Ini kata beliau bantahan yang kedua bagi yang berdalil dengan hal tersebut. Kemudian di halaman 53, paragraf yang bawah, ada tanbih, ada peringatan dari beliau. Kita baca kata beliau, khalafa ba'dul mutaakhirin al-ijma' ala hurmatil bid'ah.
Orang-orang belakangan, sebagian orang-orang belakangan itu menyelisihi ijma, menyelisihi kesepakatan para ulama tentang haramnya bid'ah. Fadzakaru anna minal bid'ah ma huwa makruh wa laysa muharraman. Mereka mengatakan bahwa ada sebagian bid'ah itu yang hukumnya makruh saja, bukan haram. Padahal bid'ah itu hukumnya apa? Semuanya haram, bukan makruh. Kata sebagian orang, enggak, ada yang makruh, ada yang haram. Wa qad taqaddama dzikrul adillah ala annaha kullaha muharramah. Padahal sudah kita sampaikan dalil-dalilnya bahwa bid'ah itu semuanya haram, semuanya terlarang. Wa ala hadza aidan ijma'u ahli ilm. Dan bahkan kesepakatan para ulama juga demikian, bahwa semua bid'ah itu haram, sebagaimana yang dinukil kesepakatan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Nah, terus bagaimana kalau ada ulama yang mengatakan, sebagian salaf yang mengatakan bahwa innaha makruha, bahwa bid'ah itu makruha, dibenci. Faqal wa hasilu ma dzakara huna anna kulla mubtadi'in athim walau furida amilan bil bid'il makruha in thabata fiha karahatat tanzih atau karahatat tanzih. Kata beliau, dari apa yang kita sampaikan tadi menunjukkan bahwa semua ahli bid'ah, semua pelaku bid'ah itu berdosa. Seandainya katakanlah ada namanya bid'ah yang makruh, kata beliau, maka namanya makruh itu terbagi menjadi dua. Ada makruh at-tanzih, ada makruh at-tahrim. Nah, makruh yang tanzih itu makruh yang selama ini kita pahami. Apabila dikerjakan tidak berdosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu makruh tanzih. Tapi kalau makruh yang tahrim, maka itu makruh yang haram maksudnya. Anda buka surat Al-Isra. Coba dibuka surat Al-Isra. Atau ayat yang ke-38. Surat Al-Isra ayat 38. Biar kita nggak dibodoh-bodohi sama ahli bid'ah. Betul, ada sebagian ulama salaf yang mengatakan bid'ah itu makruh. Tapi perlu dipahami bahwa kata-kata makruh di situ bukan makruh litanzih, tapi itu makruh litahrim. Itu makruh yang diharamkan. Masa makruh itu haram? Iya, itu istilahnya para ulama memang. Para ulama salaf, mereka ketika menyebutkan makruh, itu maknanya adalah haram. Sesuatu yang dibenci. Sudah dapat surat Al-Isra ayat 38. Perhatikan firman Allah. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semuanya itu keburukannya di sisi Allah makruha, adalah perkara-perkara yang dibenci. Apa semua itu? Coba lihat ayat sebelumnya. Allah menyebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Dimulai dari ayat yang ke-24. Ya, ayat yang ke-24, ya, 23, 24 tentang birrul walidain dan larangan untuk berkata kepada kedua orang tua, yakni larangan durhaka kepada orang tua. Durhaka sama orang tua itu apa? Makruh apa haram? Haram. Tapi Allah sebut di sini makruh. Memang itu istilahnya dibenci sama Allah. Kemudian larangan tabdzir. Di ayat setelahnya, ya Allah melarang tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa la tubadzir tabdzira. Jangan kalian menghambur-hamburkan harta. Kemudian juga larangan tentang zina, wala taqrabuz zina, larangan membunuh, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kemudian larangan mengambil harta anak yatim, larangan tidak adil dalam menimbang. Itu larangan-larangan makruh apa haram? Haram. Ya, maka Allah katakan kullu dzalika, semua itu di sisi Allah makruha, hal yang dibenci, berarti itu haram. Ya, kembali ke masalah ini, maka kata beliau, kalau ada ucapan salaf yang mengatakan bid'ah itu makruh, maka berarti yang dimaksud adalah haram. Ya, bukan makruh yang apabila dikerjakan
tidak mengapa apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, bukan. Ya, tapi itu keharaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.